Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika di dalam perjalanan hidup ini kita membuat kesalahan, bahkan kesalahan itu bisa berakibat fatal kepada orang lain. Ketika itu terus-menerus kita lakukan, yang dilakukan oleh orang lain kemungkinan besar adalah membenci kita. Kalaupun tidak membenci, ia minimal akan menghindari kita agar kita tidak berada di dalam dekat dengan dia. Dan sebaliknya, ketika orang berbuat yang sama kepada kita, mungkin kita juga akan lebih baik menghindar dari dia daripada kita terus sakit hati, makan hati, berbuat dosa karena amarah, atau mungkin bahkan kita sampai membenci dia. Jangan-jangan ketika dia sakit lalu kita lihat dia sembuh, jangan-jangan di hati kita mengatakan, kok nggak mati kemarin itu ya? Inilah sifat manusia. Dan itu tidak juga sering mengalami dalam setiap insan. Tetapi Bapak Ibu, Allah kita, ketika manusia tidak tunduk kepadanya, ketika manusia tidak menuruti perintahnya, ketika manusia hidup di dalam dosa, ia tidak pernah membenci kita. Ia tidak pernah menghendaki kita mati di dalam keberdosaan. Ia tidak pernah menghendaki kita hidup di dalam keberdosaan. Tetapi ia meminta kita untuk berubah. Dan dia menghendaki pertobatan, bukan kematian kita sebagai orang fasik. Ini yang juga diwartakan di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Bahkan di dalam setiap penolakan manusia, Allah justru menyatakan kasih-Nya yang besar, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya beroleh kehidupan, bukan kebinasaan. Karena begitu besar kasih karunia kepada dunia ini, maka bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya kepada satu keluarga, tetapi kepada seluruh ciptaannya dinyatakan kasih karunia-Nya di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita yang tidak mampu melepaskan dosa dari hidup kita dibayar lunas melalui kematian-Nya dan kebangkitan-Nya. Kita yang tidak layak berada menjadi pewaris kerajaan-Nya dilayakkan menjadi anak-Nya yang menjadi memiliki hak sebagai pewaris kerajaan surga. Karena itu Paulus hendak mengatakan kepada Timotius, maka senantiasalah engkau mengucap syukur di dalam doamu. Itu yang dikatakan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu ketika kita melihat hidup kita, melihat perjalanan, ketika kita banyak menyangkal dia, banyak memberontak terhadap perintahnya, maka mengucap syukurlah ia masih memberikan kesehatan. Mengucap syukurlah ia masih memberkati hidupmu.
Mengucap syukurlah ia masih menyertai perjalanan kehidupanmu, karena dia tidak menghendaki engkau mati di dalam kedosaanmu. Tetapi ketika kita masih diberikan waktu, itu adalah tanggung jawab kita untuk kita berubah hidup, agar kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan waktu itu. Jangan kita biarkan waktu itu berlalu tanpa ia menjadi makna bagi kita, bagi orang lain. Tapi marilah kita berbuat baik. Marilah kita tunduk terhadap perintahnya. Marilah kita tidak membuat orang lain menjadi orang yang merasa rugi dengan hadirnya hidup kita. Tetapi dengan hadirnya kita, orang merasakan kasih karunia Tuhan. Dan ucapkanlah itu di dalam doamu. Sehingga dengan itu kita mampu melihat hidup kita dan mensyukuri itu. Maka ketika kita mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, kita masih mengucapkan syukur. Bukan karena kehidupan kita yang terbatas, tetapi di dalam keterbatasan itu Allah tetap menyertai hidupmu. Maka ketika hari ini engkau mengalami kesesakan, hari ini engkau mengalami pergumulan yang tidak ada hentinya, percayalah, setiap keletihan, setiap kesesakan, dan setiap kesulitan yang hadir dalam hidupmu, ia tidak ada untuk selamanya. Ia tidak abadi di dalam hidupmu. Karena itu pastikanlah engkau menaruh satu kaki di depan kakimu yang lain. Dan pada akhirnya di dalam penyertaannya engkau akan sampai kepada tujuanmu. Hidup di dalam kemuliaannya. Karena dia menginginkan kita hidup di dalam kekudusan. Dan di dalam kekudusan itulah maka kita akan layak menerima mahkota kehidupan. Ungkapkanlah syukur dalam hidupmu dan panjatkanlah doamu hanya kepada Dia ketika engkau mengalami tantangan, dan andalkanlah Dia hanya di dalam perjalanan hidupmu, maka engkau akan melihat kuasanya menyertai hidupmu. Dan ingat, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, semuanya terlihat. Karena itu makailah hidupmu dengan baik, karena Tuhan melihat apa yang kau lakukan, hatimu, motivasimu, apakah itu layak atau tidak. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu. Begitu besar kasih-Mu di dalam menyertai perjalanan hidup kami. Walau kami sering kali memberontak, tidak patuh, tidak hidup takut akan Engkau, tetapi kasih karunia-Mu senantiasa menyertai, memberkati kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tetapi Bapa, kami juga makin menyadari bahwa ketika Engkau memberikan waktu, kesempatan kepada kami, itu adalah kesempatan bagi kami untuk merubah hidup kami, agar kami tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, tetapi kami berbalik dari dosa menuju kepada kehidupan yang turut takut akan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami, agar kami hanya hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami hidup di dalam mewartakan kasih karunia Tuhan, dan biarlah hidup kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan kasih karunia, sehingga bukan kami yang membenarkan tindakan kami, tetapi Engkau mengajarkan kebenaran itu, sehingga tindakan kami adalah tindakan kebenaran dari Kristus. Kami yakin Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Ketika kami mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, Tuhan menjadi penopang hidup kami. Dan di sanalah kami akan senantiasa setia hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.